Ada apa di bulan di malam Sya'ban tersebut sehingga Rasulullah SAW menghidupkan malam ini? Beliau menghabiskan malam untuk beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga para sahabat, para tabi'in. Ada apa malam tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Di situ beliau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari, ini hadis yang panjang, Sayyidah Aisyah bercerita di suatu malam ketika Rasulullah berada bersamaku di rumahnya Rasulullah, di rumahnya Sayyidah Aisyah, beliau mulai terbenamnya matahari melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya beliau tetap melakukan sholat zikir sampai Sayyidah Aisyah itu tidur. Sebelum subuh bangun, beliau melihat masih Rasulullah SAW masih melakukan sholat ruku sujud sampai subuh. Artinya Rasulullah tidak tidur sambil menangis. Kemudian karena dulu kan malamnya gelap di malam gelap Rasulullah, Sayyidah Aisyah bangun, beliau meraba, di sampingnya tidak ada Rasulullah. Beliau lihat mendengar suara menangis. Akhirnya beliau pun turun dari tempat tidurnya, meraba-raba. Beliau terpegang ke kakinya Rasulullah yang ketika itu sudah membengkak. Kakinya Rasulullah bengkak karena lamanya melakukan sholat berdiri, sholat di malam tersebut. Kemudian Rasulullah, Sayyidah Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini? Padahal engkau adalah Rasul Allah, engkau sudah dijamin, engkau sudah diampunkan dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini sampai bengkak-bengkak kaki?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah mengisi malam tersebut dengan ibadah sampai bengkak kaki dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan beliau berbagai macam nikmat. Allah telah memberikan beliau taufik untuk beribadah, jaminan ini jaminan itu, diampunkan dosanya dan sebagainya, sehingga Rasulullah ingin mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah di malam tersebut. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Atadarin ya Aisyah ma fi hadhihi lailah?" Wahai Aisyah, tahukah kamu ada apa di malam ini? Sayyidah Aisyah kembali bertanya, "Ma fi ya Rasulullah?" Ada apa di dalamnya wahai Rasulullah? Ketika itu adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah full ibadahnya sampai subuh. Malam nisfu Sya'ban. Apa jawab Rasulullah? Fiha yuktabu kullu mauludun mauludun fi hadhihi sana. Di malam ini akan dicatat setiap bayi yang akan lahir di tahun ini sampai Sya'ban yang akan datang, malam ini dicatat oleh Allah SWT. Allah tentukan sudah malam itu dicatat dan diberikan catatannya kepada malaikat yang bertanggung jawab untuk mengurusi kelahiran bayi tersebut. Wa yuktabu kullu mayyitin fi hadhihi lailah. Dan dicatat semua orang yang akan mati di tahun ini, mulai dari Sya'ban ini, mulai nisfu Sya'ban nanti sampai nisfu Sya'ban yang akan datang, sudah dicatat oleh Allah SWT dan catatannya diberikan kepada malaikat Israel. Ini orang-orang yang akan mati di tahun ini. Mungkin diantara kita ada mungkin yang sudah dicatat, masuk catatannya oleh Allah SWT yang sudah diberikan oleh malaikat. Tidak ada yang tahu, hanya Allah SWT yang tahu ajal seseorang. Itu malam, terjadi di malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, jadi ada 4 perkara yang terjadi di malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, watul
wa tunzal arzaquhum, dan diturunkan rezeki-rezeki mereka. Malam nisfu Sya'ban itu Allah membagikan rezeki setiap hambanya untuk setahun sampai nisfu Sya'ban yang akan datang. Nah, siapa saja yang masih diberikan oleh Allah SWT anugerah hidup, akan diberikan rezeki, dijamin sudah rezekinya sudah dibagi-bagi oleh Allah SWT, tidak ada yang keliru. Rezeki si fulan akan diperoleh sebulan, rezeki si A tidak akan lari ke si B, dan rezeki si B tidak akan pindah ke si A. Sudah diatur oleh Allah SWT sesuai dengan porsinya masing-masing. Wa turfa, dan yang keempat, peristiwa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban, turfa a'maluhum wa af'aluhum, akan diangkat segala amal ibadahnya, segala perbuatannya selama setahun akan diangkat. Dan mulai dari Sya'ban yang kemarin sampai malam nisfu Sya'ban ini akan diangkat, disodorkan kepada Allah SWT. Malaikat pencatat amal menyerahkan amal tahunan kepada Allah SWT, kemudian nanti akan diganti dengan lembaran yang baru. Jadi setahun itu akan diangkat kepada Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah hidupkan malam ini dengan beribadah dalam rangka supaya ketika amal beliau diangkat kepada Allah SWT dalam keadaan ibadah. Itu malam nisfu Sya'ban. Itu 4 hal yang ada di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, bisa memasuki malam nisfu Sya'ban. Maka hendaklah kita hidupkan malam tersebut dengan kita. Kenapa kok para pendahulu kita, para ulama sebelumnya membaca surat Yasin? Baca surat Yasin. Nah, ini mungkin berdasarkan dari hadis tadi. Minta kepada Allah SWT. Pertama, baca surat Yasin dengan niat panjang umur dalam keadaan berbuat taat kepada Allah, sehat walafiat. Karena di malam itu Allah akan mencatat siapa saja yang akan mati. Kita minta supaya dipanjangkan umurnya dalam keadaan berbuat taat kepada Allah SWT. Yang kedua, baca Yasin dengan niat supaya diberi rezeki yang halal barokah. Banyak halal barokah, karena di malam itu, di malam nisfu Sya'ban, Allah menentukan rezeki hambanya. Kita mohon kepada Allah supaya diberi rezeki yang halal barokah. Yang ketiga, minta supaya digolongkan dari golongan orang-orang yang bahagia, sukses, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu salah satu cara untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu tergantung orang yang membaca. Makanya para ulama, para ulia memilih surat Yasin karena Yasin, surat Yasin itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, tergantung niat orang yang baca. Kalau niat orang yang baca untuk kesembuhan, akan disembuhkan oleh Allah SWT. Niat orang yang baca untuk supaya mayit itu diampunkan, insya Allah akan diampunkan oleh Allah SWT. Itu Yasin tergantung orang yang baca. Makanya di situ mungkin di antara sebab kenapa para pendahulu kita membaca Yasin, dengan harapan supaya doanya tersebut dikabulkan oleh Allah SWT dengan sebab membaca surat Yasin.